Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Septiani, NIM 452003, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, ingin menjelaskan UTS Tafsir dan Hadil Filsafat, soal UTS paket A dengan dosen pengampu Afdilanisa LCMA. Baiklah, materi yang akan dibahas yang pertama yaitu Surah Al-Baqarah ayat 269. Bismillahirrahmanirrahim. Yuktil hikmata man yasha wa ma yuktal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yuzakkaru illa ulul albab. Yang artinya yaitu Allah mengarahkan al-hikmah atau kefahaman dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahikan hikmah tersebut, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berqallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Yang selanjutnya yaitu tafsir surah Al-Baqarah ayat 269. Yang pertama yaitu yuktil hikmata, yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Maksud dari ayat tersebut merupakan yakni berupa ilmu dan pendapat lain mengatakan berupa pemahaman lain dalam berbagai hal, terlebih lagi pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan bagaimana lainnya mengatakan yakni berupa ketepatan dalam perkataan. Tafsir yang kedua yaitu wa may yuktal hikmata faqad utiya khairan katsiran, yang artinya yaitu dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Maksud dari ayat tersebut merupakan yakni besar ukurannya dan tinggi nilainya. Hal ini dikarenakan orang tersebut dapat melakukan suatu urusan pada tempatnya dan dapat mengukur segala urusan dengan tepat dan memiliki kemampuan dalam mengurus urusan tersebut, dan ia merupakan kebaikan baginya dan bagi orang di sekelilingnya, karena kebaikan yang ia perbuat merupakan apa yang ia lakukan dan ia seru. Yang selanjutnya yaitu deskripsi umum dari surah Al-Baqarah ini, yaitu surah Al-Baqarah artinya sapi betina, dan surah ini merupakan ayat kedua dalam Al-Quran, dan surah ini terdiri dari 286 ayat atau 6.221 kata dan 25.500 huruf tergolong, dan surah ini tergolong dalam surah Madaniyah, dan surah ini merupakan dengan jumlah ayat yang terbanyak di dalam Al-Quran. Surah ini dinamai dengan Al-Baqarah karena terdapat artinya yaitu sapi betina, sebab dalam surah ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Surah ini juga dinamai Fustanul Quran atau puncak Al-Quran. Dari filsafat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 269 ini, yaitu berdasarkan teori interpretasi Ibnu Rushd dalam bukunya, yaitu Ibnu Rushd tersebut berargumen bahwasanya Al-Quran dan penalaran filosofis tidak memiliki pertentangan antara satu sama lain, karena semestinya baik itu Al-Quran dan filsafat merupakan jalur atau kebenaran. Dari ayat di atas juga dapat kita pahami bahwasanya terdapat anjuran dalam menggunakan akal untuk memenuhi hakikat kenyataan. Baiklah, materi yang kedua yaitu surah Al-An'am ayat 130 dan ayat 131 yang berbunyi ya ma'saral jinna wa ul isni alam ya'aikum rasulun mankum ya'duna alaikum ayati wa yunizirunakum liqa'a yaumikum haza
qalu sahidna ala unfasina wa gharrathumul hayatad dunya wa tahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Yang arti ayat di atas ialah, hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini. Mereka berkata, kami menjadikan saksi atas diri kami sendiri, kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas dari diri mereka sendiri, bahkan mereka adalah orang-orang yang kafir. Surah Al-An'am ayat 131 yang berbunyi, dzalika an lam yakun rabbuka manlika quraya bizulmin wa ahluha ghafilun. Yang artinya itu, yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya, sedangkan penduduknya dalam keadaan lengah. Selanjutnya yaitu tafsir dari surah Al-An'am ini terdiri dari beberapa ayat. Yang pertama yaitu, ya ma'syaral jinna wal isni, artinya itu, hai golongan jin dan manusia. Artinya yaitu, yakni di hari ketika kami mengumpulkan mereka, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri? Yang kedua yaitu, alam ya'atikum rasulum makum, artinya itu, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri? Yang artinya itu, yakni dari golongan manusia yang membacakan kitab Allah kepada manusia dan jin. Yang ketiga yaitu, yaqussuna alaikum ayati, yang artinya itu ayat yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku, yakni maksud dari ayat ini merupakan yakni membacakan kepada mereka ayat-ayat tersebut. Yang keempat yaitu, qalu sahidna ala anfusina, yang artinya mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, yakni maksud dari tujuan ayat ini merupakan pengakuan mereka bahwa hujjah Allah telah ditegakkan atas mereka dengan pengutusan para rasul kepada mereka. Yang kelima yaitu, wa gharrathumul hayawatud dunya, yang artinya itu kehidupan dunia telah menipu mereka. Yang artinya itu sehingga membelokkan mereka dari keimanan kepada para rasul, melalaikan mereka dengan perhiasan dunia sehingga hati mereka condong terhadapnya, dan hal itu merupakan mendorong mereka untuk mendustakan para rasul. Yang terakhir yaitu tafsirnya, wasyahida ala anfusihim, yang artinya itu, dan mereka menjadikan saksi atas diri mereka sendiri, yakni kesaksian lainnya atas diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir di dunia terhadap para rasul yang diutus kepada mereka serta terhadap ayat-ayat yang mereka datangkan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tafsir surah Al-An'am ayat 130, yaitu yang ayatnya, dzalika allam yakun rabbuka muhlika quraya bizulmi, yang artinya itu, yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya. Maksud dari surah tersebut ialah Allah tidak pernah membinasakan penduduk suatu negeri karena kezalimannya, karena Dia maha tinggi dan perbuatan zalim. Akan tetapi Dia membinasakan mereka setelah mereka berhak mendapatkan azab tersebut, dan setelah kelalaian yang telah diangkat dari mereka dengan pengutusan para rasul tersebut yang membawakan kabar gembira dan memberikan peringatan. Yang selanjutnya yaitu deskripsi umum dari surah Al-An'am. Surah Al-An'am ini
yang berarti binatang ternak, adalah surah ke-6 dalam Al-Quran. Surah Al-An'am ini diturunkan di kota Mekah atau sebelum Nabi hijrah ke Madinah, dengan jumlah ayat pada surah ini berjumlah sebanyak 165 ayat. Adapun teori filsafat dari surah Al-An'am ini, yang pertama yaitu Al-Quran merupakan penuh dengan cerita Nabi dan Muhammad adalah Nabi terakhir. Gagasan membuat tidak mengherankan banyak dibahas di filsafat Islam. Kriteria nubuatan lebih merupakan masalah untuk teologi, tetapi sifat perbuatan adalah filosofis dan hubungan antara filsafat dan nubuatan. Menurut filosof filsafat yaitu Ibnu Sina, dia berkata Nabi berada pada puncak keunggulan yang tertinggi dalam lingkungan pada bentuk material, karena yang unggul berdiri di atas yang rendah serta menguasainya, maka Nabi berdiri di atas semua jenis wujud yang diungkapkan dan menguasainya. Materi yang selanjutnya yaitu surah Al-Hujurat ayat 12, yaitu yang mana yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ajtanibu katsiran manaz-zunna inna ba'dal zunna ismi wala tajassu wala ya'taba ba'dukum ba'dan yuhibbu ahadukum ayya akula laqama uhi man mayyata faqarihtum wa uttaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prabasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prabasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Yaitu materi yang selanjutnya itu tafsir surah Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama yaitu, ya ayyuhallazina amanu tanibu katsiran minaz zanna. Artinya itu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Yang artinya yaitu berprasangka buruk terhadap orang baik, adapun terhadap orang jahat dan fasik, maka kita diperbolehkan berprasangka sesuai apa yang nampak dari mereka. Yang kedua yaitu, inna ba'daz zanna ismun, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Yakni sebagian prasangka yang mengandung dosa ini adalah prasangka buruk terhadap orang baik. Yang selanjutnya yaitu wala tajassu, yang artinya dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Maksud dari ayat ini yaitu yakni mencari-cari aib dan keburukan yang tersembunyi pada diri seseorang. Yang selanjutnya yaitu deskripsi umum dari surah Al-Hujurat ini. Surah Al-Hujurat adalah surah ke-49 di dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Madaniyah dan terdiri dari 18 ayat. Dinamakan Al-Hujurat yang berarti kamar-kamar, diambil dari perkataan Al-Hujurat yang terdapat pada ayat ke-4 surah ini. Teori filsafat yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini yaitu tinjauan etika dalam pandangan filsafat adalah idealitas yang sama
bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat dalam usaha untuk mencapai tujuan ini. Etika mengalami kesukaran oleh karena fisik dan anggapan orang terhadap perbuatan itu baik buruk yakni sangat relatif sekali. Karena setiap orang atau golongan mempunyai konsepsi tersendiri pola hidup yang diajarkan Islam, bahwa seluruh kegiatan peribadatan hidup dan mati adalah semata-mata dipersembahkan kepada Allah. Maka tujuan terakhir dari segala tingkah laku manusia ini menurut pandang etika Islam adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu hadis tentang epistemologi, yang mana hadisnya yaitu talabul ilmi faridatun ala kulla muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khonaziril jauhara wal lu'lu'a waz-zahaba, yang artinya itu mencari ilmu dalam kewajiban setiap muslim, dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti yang meletakkan kalung permata, mutiara dan emas di sekitar leher hewan, merupakan hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis selanjutnya yaitu yang artinya dari hadis riwayat Tirmizi. Bersiaplah dari Anas bin Malik radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Dan hadis yang kedua dari hadis riwayat Abu Dawud, itu dari Anas bin Malik radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ini terdapat di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang merupakan ada keterkaitannya dengan epistemologi, yang artinya itu Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Arti dari ayat ini merupakan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Sekian dan terima kasih. Jika terdapat kesalahan dan kehilafan dalam perkataan serta dalam pembacaan ayat, mohon dukungan dan membangun untuk kedepannya lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghali
مصباح الصدور. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفقين، يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى